Jawab dengan jawaban, diberikan jawaban, jangan Grace itu pertanyaan. artinya apa? Tidak bisa, Nah, harus aku mau tahu dijawab. dari kamu pandangannya apa? Kok Grace itu artinya apa? Kok bisa Aku tahu bertanya full ke of Pak grace Budi, itu kok tidak Pak Budi berdosa balik itu gimana? bertanya. Ini kayak mana nekat yang nyata ini? Pak Budi, Nggak tahu artinya, nyotot saja. kok balik nanya? Aku kan bertanya, apakah rahmat Buktikan full of penebusan grace itu lu? tidak berdosa sama sekali. Aku Gimana ayatnya? tanya Pak Budi tidak berdosa, full of grace, total sempurna. Menurutku tidak berdosa. Kalau tidak Menurut berdosa tidak pengajaran gereja membutuhkan tidak berdosa grace. karena memperoleh rahmat penebusan, karena Rahmat kekaritomene dan itu grace sama maknanya saja. berjalan sejak dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Buka Pak Budi. Nah, Pak Budi punya apa namanya kesempatan sekarang untuk membuktikan bahwa orang yang memperoleh rahmat penebusan itu full of grace, kekaritomene itu Mana ada penebusan itu, kata penebusan bisa di mana? berdosa. Pak Budi yang jelaskan. Loh, kamu yang punya argumentasi kok aku sudah menjelaskan. Ya aku sudah jelaskan ya Pak Budi. Grace-nya ada buktikan. hubungannya dengan Aku bilang penebusan di Pak mana? Budi, Pak Budi paham tidak sih? Baca Pak Budi ayat paham semuanya. tidak? Aku Baca ayatnya, bertanya, Pak Pak Budi harus menjawab. Pak Budi bertanya, aku sudah menjawab, yang aku haruskan menjelaskan. Gitu. Namanya kamu siapa? Haruskan saya. Hah? Pak Budi, aku kan bertanya ke Pak Budi. Pak Budi bertanya ke aku jelaskan tadi. Pak Budi, aku bertanya, Pak Budi tidak menjelaskan Aku apa-apa. minta Apalah bukti gunanya full Pak of Budi grace berdiskusi? sudah tidak berdosa itu loncat dari mana? Ya rahmat penebusan, total sempurna, full of grace, Mana ada kata kekaritomene. penebusan, tunjukkan. Gitu. Full of grace itu apa? Kekaritomene itu apa yang Pak Budi ketahui soal itu? Pak Budi tidak menjawab apa-apa dari tadi. Full of grace itu kan Aku penuh bilang, kasih Pak karunia Budi kan? jelaskan, Bener tak? Pak Budi buktikan. Kalau Pak Budi buktikan, kita sebagai Pak orang Budi berdosa, buktikan kalau seseorang ini sudah aku memperoleh ngomong, kamu rahmat, ngomong. karunia yang sempurna, yang total, itu bisa berdosa atau telah tercemar dengan dosa. Karena kekaritomene selain itu maknanya itu berjalan gitu, sebelum, sekarang, dan selama-lamanya. Silahkan buktikan Pak Budi, apakah yang sudah memperoleh karunia sempurna total itu bisa Ya, kamu berdosa atau nyotot terus tidak? kalau aku suruh buktikan gimana? Ya Pak Budi yang buktikan, bukan Saya aku, karena diam, aku sudah kamu. menjelaskan itu. Aku sudah membuktikan juga kekaritomene Oh, dia itu ngomong terus, rahmat jalan, penebusan yang berjalan, Aku tidak tidak jawab statis. kamu. Loh, Pak Budi, kayak mana lah Pak Budi ini? Setiap aku ngomong, kamu ngomong kok suruh jawab. Biarkan dia ngomong dulu. Ya udah ngomong lah. Pio, Gua sama Pio, Pak Budi. Pio, biarkan dia ngomong dulu. Ngomong. Biarkan dia ngomong. Ngomong. Pio, ngomong dulu dia. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Kalau kita sebagai manusia berdosa, kita membutuhkan kasih karunia dari Allah. Kasih karunia itu adalah apa yang ada dalam diri Allah yang menyebabkan dia mau memberikan yang baik kepada orang yang tidak layak menerimanya. Jadi kita mendapatkan penebusan dari Kristus itu juga kita sama sekali tidak berlayak. Seharusnya layaknya kita itu dibuang ke neraka. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia sehingga kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Aku salah menggunakan kata kita, kalian tidak termasuk. Kami yang Protestan mendapatkan kasih karunia. Nah kalau Maria mendapatkan kasih karunia berarti dia berdosa. Sudah. Oke. Kalau dia tidak punya dosa, dia tidak butuh kasih karunia. Oke, baik. Pak Budi, saya jawab ya Pak Budi. Gantian yang ngomongnya ya. Ya. Oke. Anda, Pak Budi, kita semua ini mendapat kasih karunia karena penebusan Yesus. Betul? Di atas kayu salib? Kami, aku bilang kami, bukan kita. Aku sudah ralat tadi. Iyalah. Yang Iya. tidak percaya Kristus kok Kami ini mau kan selamat kita tak juga. bisa. Dengar dulu, saya dan kamu itu kan kami. Kita ini diampuni dosa kita, diberikan kasih karunia karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Jangan Betul? bilang kita, aku tidak setuju dengan kata kita.
Oke, kami. Oke, nggak apa-apa. Kami mendapat Atur-atur. Loh, kok penebusan. kami? Oke, yang lain diam dulu ya. Kamu Yang lain mestinya diam dulu bilangnya ya. kamu. Oke, baik. Anda mendapat kasih karunia itu dari mana? Dari karya Baik penebusan dosa. Tuhan. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, Anda sudah mendapat kasih karunia atau belum? Kenapa? Gimana? Anda sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Anda sudah mendapat kasih karunia dengan cara diselamatkan? Kasih karunia itu dimulai dari predestinasi bagi aku. Jangan lari kemana-mana dulu, Pak Budi. Berarti kalau Anda membawa predestinasi, Itu jawabanku karya udah. penebusan Kalau Yesus mati kalian di atas soalnya kayu tidak salib. percaya Bentar, sebentar dulu Pak Budi. Kalau Anda bawa itu, ya, berarti orang-orang yang sebelum Yesus disalibkan itu sudah selamat. Loh, bagaimana dia sudah selamat? Padahal karya penebusan belum ada. Di mana ya? Anda makin saya kejar nanti di sini. Kejadian 15 ayat 6 baca. Kamu diselamatkan itu karena penebusan Yesus di atas kayu salib atau karena sudah ditetapkan sebelum Yesus ada, sebelum Yesus dimati di atas kayu salib. Kedua-duanya. Waduh, kedua-duanya asal gimana nih? Ada penyaliban. Kalau aku tidak ditetapkan selamat, aku tidak akan selamat. Berarti kalau dua-duanya Jadi berarti butuh sebelum Yesus disalibkan. pemilihan maupun penebusan Sebentar, Kristus. Pak Budi, inilah biar saya terangkan. Berarti kalau Yesus tidak datang, mati di kayu salib, Anda sudah ditetapkan diselamatkan, betul? Iya. Berarti untuk apa Yesus mati di atas kayu salib kalau begitu? Untuk Kamu apa? tuh enggak ngerti predestinasi. Loh, Makanya sekarang apa? boleh aku jelaskan apa enggak? Aduh, nekat yang nyata, Nggak ada saudara-saudara. predestinasi. Yesus mati Ngomong. tidak ada Nggak ada itu gunanya kayak begitu. karena sudah ditetapkan Allah, dia selamat. Tanpa penyalipan Yesus, kamu sudah selamat. Ini gimana sih? Tidak ada ajaran seperti itu dalam Islam. Predestinasi itu kayak 11-12 sama takdir loh. Nggak ada gitu di Kristen. Ya jadi gini. Ayo kamu Lukas debat sama aku. 1, Enggak Lukas 1 mau begini percaya loh, takdir, begini loh. debat sama aku. Kak Angel, bentar Kak Angel. Saya tantang Predestinasi. siapapun. Bentar, Pak Budi. Pak Budi Asali. Bentar dulu, bentar. Saya kejar Kalau dulu, urusan bentar. predestinasi Bentar, aku tantang Pak Budi, Romomu Pak 3 Budi. lawan 1. Kalau Yesus Bang tidak Elang. disalibkan, Bang Elang, aku Bentar, kasih bentar dulu, dulu bentar Bang dulu, Elang bentar. Lukas 1 ayat yang ke-35 dulu. bentar, deh. Kak, apa Pengen Angel, tahu. bentar dulu. Pak Budi, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, Anda sudah ditetapkan selamat. Setuju? Tanpa penebusan di atas kayu salib, Anda sudah ditetapkan Tanpa selamat. penebusan tidak ada orang bisa selamat. Loh. Tapi Anda sudah ditetapkan Predestinasi. selamat. Tahu dari mana kamu? Loh, Ya katanya udah Anda yang dipredestinasikan. bilang. Kan Pak Budi yang bilang. Iya, udah dipredestinasikan. Sudah ditetapkan. Allah itu menetapkan keselamatan orang bukan tanpa menetapkan dia itu menjadi orang beriman. Wah, goyang ini Kalau dia predestinasi. ditetapkan selamat, dia pasti diatur sehingga dia beriman. Karena iman itu syarat di dalam Alkitab. Dan Tuhan tidak bisa dengan ketetapannya melanggar firman-Nya sendiri. Walah, goyang ini Pak predestinasi. Budi, dengar bentar dulu. Pak Budi, sebelum Yesus datang, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Anda kan percaya sudah ditetapkan untuk selamat. Ya kan? Nah, ada orang-orang yang sudah ditetapkan selamat. Tanpa penebusan Yesus di atas kayu salib, dia selamat, betul? Enggak. Loh, ini gimana blunder lagi? Bentar Nggak lagi. goyang predestinasi. Allah Goyang. itu merencanakan rencananya secara keseluruhan. Bukan cuma menetapkan orang jatuh dalam dosa, orang diselamatkan, tapi penebusan Kristus pun ditetapkan. Jadi jangan berandai-andai. Bukan masalah itu Pak Budi, bukan masalah itu. Sebelum Yesus datang, mati di atas kayu salib, ada orang-orang perjanjian lama sudah ditetapkan selamat, betul? Ya, Nah,
tanpa penebusan Yesus, karena sudah ditetapkan Allah sebelumnya, dia selamat tanpa ada karya penebusan? Kalau tanpa ada karya penebusan sama sekali terus dia tidak bisa selamat. Loh, ini gimana? Tapi sudah ditetapkan dia selamat. Kok pakai tapi kok karya Makanya aku bilang karya ditetapkan penebusan lagi? selamat itu melalui penebusan Gimana Kristus. ceritanya? Tidak bisa tidak. Jadi Dalam perjanjian lama itu, kalau orang percaya pada nubuat tentang Kristus, atau simbol-simbol tentang Kristus, atau tipologi tentang Kristus, mereka dianggap percaya kepada Kristusnya sendiri. Kristus yang akan datang. Puncak karya Pak penebusan Budi. kan ada di sana, di salib, Pak Budi. Pak Budi, jadi kalau orang yang berdosa itu ketika penebusan Yesus di atas kayu salib itu tidak berguna karena dia sudah ditetapkan masuk ke neraka, tidak berguna itu. Aku percaya penebusan terbatas ya. Nah, Jadi yang ditebus dijawab itu bukan dulu. semua orang, tapi hanya orang-orang pilihan. Bentar Pak Budi, penebusan terbatas itu Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk sebagian orang. Ya, Oke, saya kasih ayatnya untuk membantah itu. Bentar. Ini Gimana untuk sebagian dirawat orang? teolog Lang. Hancur lebur saya buat. Oke, saya bantah ayat itu. Hanya manusia terbatas ya, berarti sebagian. Terpilih. Kaum elek. Ini teolog dari Indonesia ya. Kita kalahkan teolog dari Amerika. Kita kalahkan. Kak Angel, silakan baca dulu Kak Angel. Saya minta bantuan. Oke, saya baca dulu ya. Biar dibaca dulu. banyak. Katakan, Kabarnya Pak Budi, saya kasih ayat ya. Katakan ayatnya, jadi aku juga lihat di sini. Pak Budi sabar. Saya bawakan ayat. Saya nggak mau asumsi liar. Bentar, ini catatan saya ini banyak ini. Bentar. Sabar Pak Budi ya. Oke, ini saya akan tunjukkan ayatnya. Nah, sabar ya. Oke. Coba baca dulu Kak Angel 1 Timotius 4 ayat 10. Bentar, jangan dibaca dulu. 1 Timotius 4. Ayat 10. Paling kok kencing pula dia alihkan juga enak itu. Tapi ya. Aman lang. Ayo nunggu apa itu? Paman lang. Paman lang. Nggak ada suara pula. Tidur sudah dia. Atau kabur. Nggak mungkin kabur, Pak Budi. Nggak mungkin kabur. Hostnya kabur. Ya jadi gimana Pak Budi? Jadi karya penebusan itu cuma untuk sebagian orang, cuma untuk orang-orang terpilih atau bagaimana? Ya. Iya. Wow. Terus memangnya Yesus datang untuk orang-orang terpilih aja begitu? Iya. Hah?
Terus Roma 3 ayat 24 bagaimana? Karena semua orang telah berdosa, berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, ini semua orang loh, oleh kasih karunia dibenarkan cuman, nah, ntar, aku bacakan ya, biar enak ini. Roma 3 ayat 24. Nanti sama Elang aja. Aku malas sama kamu. Loh? Kenapa malah sama aku? Sebentar. Mana Elangnya? Saya udah dibaca tadi ayatnya, bentar. Belum. Sudah Oke. tadi yang 1 Timotius 4:10 udah kan? Ayo, coba dibaca Belum. dulu 1 Timotius Juru 4 ayat selamat 10. umat manusia. Yesus juru selamat umat manusia. Oh, juru selamat semua manusia kan di situ. Ya, semua iya. Yang dibaca yang lengkap Kak Angel, coba dibaca yang lengkap. Oke, saya bacakan lagi udah 3 kali sama ini ya. Ini. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang Semua manusia. Oke. Satu, nggak sebagian ya, tidak sebagian di situ ya. Nanti. Bentar dulu Pak Budi, saya kasih ayatnya dulu. Tadi kan terbatas. Bentar. Oke. Satu Ingat, Timotius Mak. 2 ayat Satu 6. lagi, Bentar dulu, Pak Mak. Budi, saya kasih ayatnya dulu. Bentar dulu Pak Budi, sabar. Nanti Anda saya kasih giliran 10 menit. 1 Timotius 2 ayat 6. Kabur dia. Meninggal saudara-saudara. Kasih. Kabur. Kasih. Pak Budi kemana Pak Budi nih? Belum lagi nih ayat mematikan. Nggak baca aja Kak Angel, baca aja ayatnya, nggak apa-apa. Dia biar kabur dia. Karena 1 Timotius 2 ayat 6. ayat 5, 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Sebagian atau semua? Semua. Tebusan itu sebagian atau semua? Kok dikik ini nekat yang nyata kabur nggak ada yang kick? Hei, buat selamat nggak ada yang ngekick. Itu sebagai tebusan bagi semua manusia. Oke. Baik, 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bukan sebagian ya. Bukan terbatas ya. Bukan hanya dosa kita saja. Kalau dosa kita saja itu orang pilihan. Para rasul. Ya. Bukan dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Enggak ada terbatas di situ. Enggak ada sebagian di situ. Sungguh nekat yang nyata kamu Pak Budi. Teolog dari Amerika, teolog abal-abal. Nah, udah itu 3 aja kita kasih ayat. Oke, silakan teman-teman. Malas dia sama aku. Kayak mana lah ini? Aku mau yang itu loh, Bunda Maria, Bunda Suci itu loh. Ya, yang dikaruniakan karunia itu. Harus tahu artinya tadi yang dikatakan di dalam bahasa Yunani itu loh. Apa tuh? Libet kalau bahasa Yunani sebentar. Jadi kayak karitomene. Nah, itu. Oke, Yang disapa pertama. dulu. Oh iya. Saya aku mau. Pio, disapa dulu. Okayama. Okayama. Silahkan. Salve dari mana? Udah turun. Meninggal. Silakan, Kak Sintio, Kak Angel, silakan apa yang mau disampaikan tadi. Iya, karena kan yang dikatakan oleh saudara siapa ini? Abang Pedre ya tadi. Ya. Penjelasan dengan kata bahasa Yunani itu loh, karena aku kan nggak pakai bahasa-bahasa. Aku bahasa Kayak Karitomene Ya, itu. karena ketika di Lukas 1 ayat yang ke-28 juga ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, lalu dikatakan ya, itu kan dikaruniai ya. Jadi ini harus tahu nih bahasa aslinya. Oh, enggak ini kan sebentar, yang ini lagi ya. Yang ini nih sebentar nih. Nah, mana tadi? Tunggu.
di Lukas 1 juga ya. Lukas 1 juga, ini aku udah merah-merahin hijau-hijau. Nah ini. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagaimana mungkin orang ini anaknya kudus, disebut kudus anak Allah, terus yang megang rahim, yang memegangnya itu, yang rahimnya itu tidak kudus? Mana itu? Ya, nah dikatakan juga kan di sini ketika malaikat itu yang tadi yang dikaruniai, malaikat itu pun sudah mengatakan ya, yang dalam bahasa Yunani itu Lukas 1 ayat berapa itu? Lukas Ayat 28. Ayat 28 itu, Kak. Iya, enggak, ada yang panjang itu loh, yang tadi malaikat Gabriel itu loh. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ya, dia berkata, ya, salam hai engkau yang 1:28 sampai dikaruniai. 30. Iya. Nah, itu kan Jadi, dikatakan karito. Ya, Kaire, jadi ada dua kata di situ. Kayak karitomene. Ya. Paman Nelang coba interlinearnya, Paman. Ya, Lukas 28. 1 ayat 28. Kayak karitomene. Ya, Kekaritomene ini hanya susah kepada banget Maria. bahasa Yunani nih. Kekaritomene, iya betul. Ya, Nah, itu. ini, lihat ini ya. Kekaritomene hanya dikenakan kepada Maria. Nih, kekaritomene. Nah, kalau kita lihat dari morfologi kata, ya, ini itu teman-teman Protestan ya, belajar dari Katolik. Nih, lihat ini, kekaritomene ini kata kerja perfect. Perfect artinya sempurna. Participle itu adalah dia participle itu masa lampau, ya, Berjalan. Dia berjalan, tidak tetap. yang berlangsung ya, lampau, Iya, ya. berlangsung. lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, inilah apa arti participle. Nah, oke, kita lihat ya, participle. Oke, apa kata participle? Arti kata participle ya. Arti participle. Nah, ini biar belajar ya. Salah pencet. Ini. Oke. Oke lah, ini ya. Bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat. Adjektif membentuk tenses tertentu. Nah, tenses ini kan waktu, ya. Ada dua jenis utama. Present participle yang berakhir present itu sekarang, berakhiran ing, dan past participle yang lampau. Biasanya berakhiran at, n, dt, ya. Jadi masa lampau dan sekarang. Oke. Nah, jadi Maria itu masa lampaunya sebelum dia lahir, dia sudah sempurna, sudah dikaruniai, sudah dipenuhi rahmat. Ya, sebelum Maria lahir, itu sudah dipenuhi rahmat. Itu namanya past participle. Nah, baru present participle yang sekarang, yang ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria. Dia sudah sempurna, sudah dikaruniai. Itu artinya, makanya kita harus belajar, ya, apa yang dimaksudnya itu, morfologinya itu. Nah, ini past participle biasanya berakhiran at, n, dt, atau bentuk tidak beraturan, misalnya written. Ini kan masa lampau ini, ya, menceritakan masa lampau, bahwa Maria masa lampaunya sudah dikaruniai, sudah penuh dengan rahmat. Baru present participle yang sekarang. Ketika ketika malaikat Gabriel berjumpa Maria, dia sudah dikaruniai. Jadi Maria ini sempurna, dia karunia itu, tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi dosa sama dia. Itu maknanya
kata morfologinya. Oke. Dia ini paman begini. Dia jadi Kak Angel, salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel itu, malaikat Gabriel itu penulis Injil Lukas. Lukas kemudian memakai kata kaire gitu. Kaire itu cuman diberikan kepada para raja, orang terhormat. Jadi itu salam kehormatan, kehormatan tertinggi. Nah, malaikat Gabriel memberi salam kepada dia kemudian dengan menggunakan kekaritomene gitu. Jadi itu saling ada korelasinya untuk menyebutkan, untuk menekankan bahwa Maria ini adalah perempuan terhormat, perempuan yang sudah dikuduskan sedari dulu pada saat dia melahirkan dan selama-lamanya setelahnya. Gitu, karena bentuk kalimat kekaritomene perfect participle itu gitu. Dan tidak pernah ada selain Maria yang menggunakan kata itu. Bentar dulu, Pio. Participle itu ada 3, past participle, present participle, baru future participle. Itu dia ada 3 waktu. Masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Itu future participle. Oke, lanjut, Pio. Nah, jadi kemudian nanti itu dari Lukas 1 ayat 28 ini kemudian akan berkorelasi dengan kemudian paralel dengan baik itu protoevangelium, baik itu kemudian sampai kepada Yohanes 19 ayat 26, 25 sampai 26, itu dia saling berparalel, itu korelasi semua ayat itu. Begitu. Untuk apa? Untuk menekankan posisi Bunda Maria sebagai perempuan terhormat. Tidak main-main loh. Malaikat Gabriel cuma datang kepada Bunda Maria. Dalam sejarah keselamatan manusia, cuma malaikat Gabriel cuma datang kepada Bunda Maria dan memberikan salam tersebut. Salam kaire itu dan juga kekaritomene gitu. Itu dua kata yang ditempatkan bersamaan dalam satu ayat. Begitu. Itulah keistimewaan Bunda Maria, kekhususan Bunda Maria. Begitu sebagai perempuan kudus. Sejak kekekalan kalau bisa. Ada pandangan bapak-bapak gereja, beberapa pandangan bapak-bapak gereja, karena kekaritomene ini kemudian mereka menariknya dari sejak kekekalan. Dia sudah dikuduskan. Begitu. Dan karena kenapa? Karena Allah tidak akan random gitu memilih orang, memilih perempuan. Jadi Maria sudah ditetapkan sejak kekekalan. Dengar dulu. Jadi gini, Kak Angel. Karunia yang dikarunia itu kata lawannya adalah yang dikutuk kan. Yang dikutuk itu kan berdosa kan. Orang yang dikaruniai itu kan penuh rahmat itu. Sama sinonim, penuh rahmat, dikaruniai. Itu sinonim. Lawan katanya kan yang dikutuk. Yang dikutuk kan orang berdosa. Oke. Bunda Maria ini sudah penuh rahmat di masa lampau. Di masa lampau itu apa? Sebelum Maria lahir, dia sudah penuh rahmat. Makanya ketika Maria di dalam kandungan, dia itu kudus, terbebas dari dosa asal tadi. Terbebas. Itu nama lawan kata karunia atau penuh rahmat, itu lawan katanya itu Ini aku dapat nih dosa. dari Atau Romo John nih, ada nih. Romo John Weiss. itu dipahami dulu. Ya. Nah, lawan kata karunia yang tidak diberkati. Tidak diberkati itu tidak dikaruniai itu berarti orang yang berdosa. Ya. Maria ini dikaruniai masa lampau. Participle tadi, participle ada 3. Past participle masa lampau, present participle masa sekarang, future participle yang akan datang. Aku dapat nih Bang Elang, ya, Bang Elang, si Sentul dan Bang Padre sama siapa ini yang di atas namanya, Bang Roma ya. Dapat dari Romo John Weiss. Ini dari Katolik ya. Ini aku dapat nih.
Lukas 1:28-30 adalah bagian yang paling berkaitan. Ini tadi yang dijelaskan ya, ada di sini ternyata ya. Dengan berkaitan dengan dikandung tanpa noda. Di sini Gabriel menyebut Maria penuh rahmat atau sangat disukai. Bahasa Yunani apa tadi? Kekaritomene. Kekaritomene adalah bentuk, nah ini nih, partisipe sempurna pasif dari kata kerja karito yang mengungkapkan tindakan yang telah selesai atau kesempurnaan definitif. Akar kerjanya adalah kairos, bahasa Yunani untuk rahmat atau kebaikan. Terjemahan harafiah lengkap dari karitomene adalah orang yang sepenuhnya dikaruniai. Nah itu yang tadi yang aku bacain tuh di Lukas 1 ayat 28 ya, diikuti oleh kamu telah menemukan kebaikan oleh karis rahmat dengan Allah, rahmat. Nah itu Lukas 1:35 itu. Karena apa dikatakan? Malaikat itu kepadanya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Akan kau lahirkan dari mana? Rahim Maria. Masa rahim Maria kagak kudus? Orang yang masuknya disebut kudus, anak Allah. Nah itu. Begitu. Ya, jadi Kak Angel, kalau si Lia Kristen mengatakan Maria berdosa. Kalau kayak gitu Saya kan udah pernah gini. diskusi sama dia. Enggak gini. Kalau ke situ ya aku katakan begini, Bang Elang. Kami orang Katolik nggak akan goyah dengan keimanan ketika kalau di luar sana banyak yang kalau berdiskusikan satu sama lain, wah, walaupun seiman tabrak-tabrakan, tapi kalau orang Katolik mana ada tabrak-tabrakan, Bang Elang, betul? Betul kan? Betul? Nah itu. Ya, makanya kita nggak bisa bersatu dengan Protestan, nggak bisa. Loh, kalau aku itu bukannya begitu, Bang Elang. Kalau aku bilang, aku berapologet itu ya garda terdepan, tapi tetap aku masukin dalam arti kekatolikanku itu bukan langsung secara jejejet ya. Kalau misalkan memang kayak tadi ini di sini tadi Pak Budi dan kita, ya aku langsung menyatulah dengan Bang Elang. Tapi kalau yang di luar bukannya aku nggak bagaimana. Aku kan untuk meluruskan iman kepada si Muslim gimana? Iya, nanti mereka menerangkan sama Uclim, Maria berdosa. Aku akan masuknya yaitu kalau aku langsung begini, kalau di dalam yang aku sudah mendapatkan pengajaran, dan pengajaran itu kita seragam. Gini loh Bang Elang, ngerti nggak maksud aku? Nggak ngerti. Di dalam itu dulu, kepada mereka di sana, ya gini, di dalam sesuatu yang mereka lakukan di sana, mereka aja masih saling bertabrakan. Nah itu bedanya di Katolik. Kalau kita udah duduk bersama-sama, nggak ada itu di satu kita tuh sampai runyam mulut kita, betul nggak? Karena kita sudah mempunyai pengajaran itu yang benar. Mereka aja runyam masih tabrak-tabrakan, mengapa Kak Angel bersatu sama mereka? Loh bukan, Bang Elang, tapi gini loh, kan kita kan nggak bisa, maksudnya gini, kalau Bang Elang kan di sini kan memang pengajaran, ya kan, pengajaran kan memang harus firm dong. Kalau aku kan lihat dong belakangnya striker gimana sih? Ya striker yang mana nih? Dia pun juga striker, tapi mereka strikernya yang tabrak-tabrakan. Nah Anda nanti bertentangan sama Muslim. Si Lia Kristen mengatakan Maria berdosa, sedangkan Anda ya nanti aku bilang begini dong. Kalau kamu, aku kan begini. Makanya gini loh, bisa ya. satu dalam ajaran. Oke, aku bisa setuju. Gini Bang Elang, kenapa? Kenapa gini loh? Aku tuh gini, gimana cara ngomongnya ya? Yang baik, begini. Di dalam Katolik ini pengajaran ya, kita tuh nggak ada tuh yang namanya kalau kita udah menjadi seorang Katolik ya, nggak ada kan itu ya di dalam satu tubuh Yesus itu gonjang ganjing sana sini, semua itu
kalau aku duduk dia mendengarkan itu pasti sudah punya yang dikatakan apa itu namanya magisterium dari gereja itu sama di seluruh dunia dalam Katolik. Tapi dalam tubuh mereka sendiri, tubuh Kata itu betul, aku setuju sependapat. Anda kan berkawan dengan Silia Kristen yang Protestan Ya. tadi. iya, aku kan di situ kan mencuri waktuku untuk menghajar orang-orang itu. Tapi kalau memang nanti ada perkataan demikian, ya aku akan begini, ya kan? Kalau misalkan tentang hal demikian di sudut pandangku ini, ya kalau mereka menerima silakan, nggak terima ya bagaimana, kan begitu. Nanti Tapi kan saya memberikan ngomongnya penjelasan. gini, loh kok kalian tuh berbeda pandangan ya? Dong, gini dong, gini. Jadi nanti mereka, saya akan meluruskannya. Jadi kalau memang mau yang seperti, bukannya mau ya, maksudnya seperti yang saya mendapatkan ini, ya Anda silakan ke sana ke gereja Katolik, itu saya tekankan kok. Gitu. Tapi yang saya mau tujukan ini kan menjaring manusianya dulu gitu loh, Bang. Kita nggak ada, Katolik nggak ada menjaring manusia, Kak Angel. Nggak ada di Loh, perkataan. maksud aku kan begini loh, bukan maksudnya gini, Menjaring, membawa. menjaring. Loh, sekarang kan gini loh, Tuhan Yesus kan ketika membawa rasulnya ini kan, ya kan? Ya kan, dia kan, ya kamu mau mengikuti aku menjadi menjala manusia kan begitu. Ya, menjala manusia dengan cara apa? Memberitakan firman Tuhan, bukan Iya pasti dong, masa iya menjala manusia bukan Ya, gimana kalau- sih, kan namanya Injil. Bentar, motonya Protestan memenangkan jiwa-jiwa. Tak ada Yesus menangkanlah jiwa-jiwa, nggak ada kata Yesus. Loh, kan menjala. Jadikanlah semua bangsa murid. Ya penjala itu kan dengan cara apa? Beritakan firman Tuhan Betul. dengan kehendak bebasnya. Yes. Ketika dia mendengar firman Tuhan yang adalah Injil ya tentang Ya. Yesus, Setuju. nah dia dengan kehendak bebasnya dia sadar, oh ini benar ini ajaran Katoliknya. Bang Lang, aku kan harus masuk dong biar di situ kan juga akan terlihat ada pengajaran dari Katolik di situ begitu. Tapi kan aku nggak menyerempet-nyerempet, maksudnya untuk Nanti bertengkar kalau ya. kamu- Bukan kalau bertengkar. kamu gabung sama dia bentrok nanti menjawab RT 6. Kita Selama berbeda ini ajarannya, itu selama loh. ini aku kerum aku babat-babatin tuh. Kak Angel, Ya. Kak Angel. Ya. Nah, aku kan masih katekumen kan. Aku dari Islam. Gitu. Aku dari Islam. Sepembacaan aku ya, Ya. sepembelajaran aku. Begini. Kenapa Pak Manelan bilang tadi kita berbeda gitu kan? Kita berbeda Iya, gitu. betul. Nanti gini Pak, gini Kak. Aku lanjutin sebentar dulu. Ya. Begini. Sepembelajaran aku untuk kemudian memahamkan mereka itu di luar kita ya, di luar kita. Karena aku mantan muslim, aku sekarang katekumen juga dari muslim gitu. Pembelajaran aku begini. Cukup kita pahami ajaran kita dari 255 dogma. Dogma kita kan jumlahnya totalnya 255 gitu. Cukup kita pahami itu, cukup kita pahami sejarah gereja, cukup kita pahami patristik atau tulisan bapak-bapak gereja. Itu sudah mampu menjawab semua komplain dari mereka atau polemik dari mereka. Begitu. Kenapa? Karena mereka itu bagian dari kita juga gitu. Iya. Mereka bagian dari kita. Mereka itu kekristenannya dibidatkan gitu. Mereka bidat juga, bidat dari Kristen, bidat dari Katolik juga mereka itu. Begitu. Mereka bidat Katolik. Paham. Jadi kalau kita sudah pelajari dokumen-dokumen gereja, kita pelajari sejarah, kita akan sangat mampu menjawab mereka tanpa kita mengotak-ngatik itunya mereka.
Betul. Kitab Karena juga mereka. dikatakan kan juga kita kan satu kudus Katolik Apostolik, ya kan? Nah, begini Kak. Kalau kemudian Kak Angel mau masuk bersama dengan teman-teman Protestan, itu akan ada kontradiksi besar di situ. Karena begini, karena aku tidak tahu ya siapa teman-teman Kak Angel. Gini, brother, sebelum jauh begini, kenapa aku kalau kelihatan, coba tanya sama orang-orang kebanyakan ketika kalau lagi di situ, aku tuh kebanyakan nongkrongnya memang di roomnya Sislia Kristen. Kenapa? Karena memang kita tidak menyinggung ke hal itu. Yang kita singgung itu adalah bagaimana kita ya membawa, ya maksudnya di situ juga memang nggak terlalu mereka nggak pernah mengotak-ngatik gitu. Jadi kita menjadikan satunya itu memang ketika mereka ya maksudnya si Uclim ini ya nanti kita membawanya ya silakan. Kalau saya sih mengatakan kalau memang sesuatu yang tidak seperti yang terjadi baru-baru ini kan, ya kan semua kan pada lepas kendali. Hanya Katolik yang tidak pernah lepas kendali. Nah itu yang saya pegang itu ya, karena memang tahu. Tapi di roomnya dia itu, gini loh, di roomnya itu saya nggak pernah yang namanya mereka itu membantai saya, enggak, ngerti kan? Iya, aku Karena paham mereka begini Kak. mengerti. Kita Katolik itu kita punya ciri khas. Betul. Begitu. Kita punya ciri khas berapologetika sebenarnya. Pembelajaran aku, Iya, 3 hal yang aku dapatkan. Ciri khasnya apa? Yang pertama, dalam argumentasi kita punya 3. Argumentasi biblis, Alkitab, argumentasi historis, sejarah, suci saja. argumentasi filosofis, filsafat. Karena romo-romo kita itu butuh 5 tahun sampai 10 tahun belajar di seminari atau di kampus atau di biara di mana itu belajar filsafat kan, begitu. Nah, ciri khas itu yang tidak dimiliki oleh teman-teman Protestan, begitu. Iya. Selanjutnya dalam ajaran, ketika Kak Angel kemudian menjelaskan ajaran kekristenan ya, kekristenan menurut perspektif Katolik itu pasti akan bertentangan dengan teman-teman yang lain gitu, yang multi ajaran itu, multi pemahaman begitu. Tapi gini loh, brother, semenjak tahun 2020 saya mengunjungi TikTok ini sampai sekarang, saya kan masih tetap di roomnya dia itu. Bukan berarti ya maksudnya gimana ya, tapi saya duduk dengan baik dan tertib di room Katolik. Kenapa? Karena saya banyak mendengarkan, ya kan? Karena memang betul perbedaan daripada Katolik dan mereka di luar sana, kita itu kan mempunyai tradisi suci, magisterium ya, lalu juga sola scriptura, ya kan? Nah, tetapi kalau mereka kan cuma sola. Nah, itu lebih sebenarnya Kita gini Kak, kita nggak sola scriptura Kak. memang Gitu. tidak, makanya saya bilang magisterium gereja. Kita kan gereja Katolik mempunyai tradisi suci. Ya, histori itu juga kan ada magisterium gereja, ya kan? Ada juga dikatakan sola scriptura juga ada, ya kan? Nah, kita itu bukan cuma di situ aja. Makanya gini, mempelajari Katolik itu tidak semudah mempelajari kalau di luar itu. Ngerti nggak maksud saya? Karena kita itu ya banyak sekali Katolik itu banyak sekali yang harus kita tahu ilmunya, ya. Karena apa? Bagaimana kita menemukan nama daripada orang yang disalib kiri kanan, ya kan? Kalau tidak kita tahu di dalam pengajaran Katolik, ya kan? Kalau cuma sola scriptura doang, bagaimana mereka dapat nama itu? Nggak mungkin, ya kan? Yang di kiri dan kanan, contoh sederhananya demikian. Nah, makanya Kak Angel, pertanyaan Romo, ini Kak Angel ini dulu mantan suster ya? enak aja. Enggak, mantan. Keluarga saya itu adalah keluarga yang bercampur-campur. Ya maksudnya bukan bercampur gini loh. Dari si 7 batu kerikil, ya kan? Kan namanya itu berarti sesat.
ya mendapatkan jalan yang apa? Maksudnya Mustaqim. campur-campur ini agamanya campur-campur. Bukan campur-campur. Mana yang Dalam keluarga saya itu ada yang beragama ini, ada yang beragama itu, tapi ya kami menemukan Allah yang benar, ya kan? Kita menemukan kita menyembah Allah yang benar kan? Ya, harus kita menyembah Allah yang benar, bukan 7 kerikil yang ditempel, ya disembah-sembah, bukan, ya. Allah kita adalah Allah yang benar, ya, yang betul-betul yang kita tuh ya karena keluarga saya itu dari sesat menuju ke kebenaran gitu loh, ya, menuju kepada Allah yang benar itu yang kita sembah. Ibu Angel ini Katolik Romo, cuma sering berkolaborasi dengan Protestan. Emang lo dasar lo Bang Lang, siapa tuh yang ngomong? Bang Pedro ya, suaranya mirip. Bukan aku. Romo di bawah Romo. Oh bukan, maksud aku nih si Bang Elang sini Dasar nih Bang Elang nih orang mau tidur jadi ntar mimpi buruk dah. Bodoh lu Bang Elang. Ini pengantar tidur Kak Angel. Ini kalau di kamarnya di roomnya Bang Elang pasti gue dijambak. Mendingan gue ke room lain dah, di Katolik lain gue duduk manis-manis Enggak. denger dah. Aku jambak Kak Angel biar kita sama-sama